Kalau kita lihat di Sumatera, ada jutaan hektar itu hutan, juga di Kalimantan yang dibabat, hutan dan pohon-pohon yang ditebang, kemudian ditanami di situ kelapa sawit monokultur. Dan menurut data satelit ini dari PBB juga, setiap tahun 1 juta hektar lebih hutan di Kalimantan itu lenyap. Tanahnya masih ada, tetapi pohon-pohonnya itu ditebang. Dan itu karena apa? Pertanyaannya itu karena apa? Itu apakah karena kebutuhan? Ternyata bukan, katanya. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena kerakusan. Ya. Bukan karena need, tapi karena greed, karena rakus. Dan ini terkait dengan nafsu menguasai manusia-manusia modern. Jadi yang dikritik oleh Adorno di sini adalah bagaimana sains itu menjadi alat yang digunakan oleh manusia modern itu bukan untuk memahami alam semesta ini, tetapi untuk menguasai alam semesta ini dan merusaknya. Nah, jadi ini pergeseran yang pertama. Dan ini kemudian sains sekarang ternyata menjadikan tidak hanya alam semesta, bumi dan isinya ini sebagai objek, tetapi juga manusia. Umat manusia itu menjadi objek yang tidak hanya harus dimanipulasi. Makanya ada genetic engineering, dan bahkan ada konsep yang mungkin Anda pernah dengar, social engineering. Jadi bagaimana merekayasa masyarakat. Nah, ini sebenarnya konsep yang cukup tua. Sejak zaman Plato itu sudah ada konsep itu, rekayasa masyarakat. Tapi di zaman sekarang ini kita tahu yang direkayasa ini anak-anak teman-teman yang di bioteknologi tahu ya kan, food technology itu. Ya kita tahu lah, misalnya sirup marjan itu diproduksi mungkin tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, Indomie. Kok bisa mie itu makanan itu bisa bertahan selama 2 tahun, 3 tahun? Itu kan sebenarnya upaya yang dilakukan ya oleh para ilmuwan untuk apa? Ini tidak begitu jelas sebenarnya, untuk menolong manusia atau untuk merusak manusia. Nah, maka disimpulkan bahwa sains modern ini sebenarnya sudah mengalami krisis sekarang ini. Sains yang kita pelajari, yang kita ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, dan yang kita kembangkan ini, kalau kita tidak merenungkan, kita tidak memikirkan ulang sebenarnya apa yang kita kerjakan sekarang ini. Kita lihat sebenarnya banyak ilmuwan sekarang ini menjadi hamba kepada industri, hamba kepada pemilik modal yang memberikan dana penelitian, dan atau hamba kepada sponsor. Jadi lembaga apapun yang bisa mendanai penelitian ilmiah itu, riset-riset yang katanya cutting edge research. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kepentingan. Benarkah kalau begitu sebenarnya sains modern ini hampa dari kepentingan, sepi dari kepentingan? Benar saintis itu ikhlas? Banyak para saintis modern saat ini, dan sebenarnya saintis di dunia Islam dan di negara-negara berkembang itu kan berkiblat makmum, bahkan makmumnya kadang masbuk kepada saintis-saintis di barat.
masih banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang beranggapan bahwa sains itu objektif, dan sebagai saintis mereka itu objektif. Kata Habermas tidak. Yang objektif itu adalah alam semesta ataupun objek riset kita itu objektif. Misalnya Anda seorang biolog ya, ahli biologi yang mengkaji misalnya tanaman. Nah, tanaman itu memang objektif. Kata Habermas, nature is objektif. Tetapi saintis itu sendiri sebagai manusia, dia tidak objektif, dia subjektif. Maksudnya subjektif apa? Dia menyimpan ideologi, menyimpan seperangkat keyakinan, asumsi-asumsi, dan bahkan juga membawa kepentingan-kepentingan, kecenderungan-kecenderungan, baik dia sadari atau dia tidak sadari, dia akui ataupun tidak diakuinya. Jadi objektivisme atau objektivitas para saintis itu menurut Habermas itu sebenarnya presumsi palsu ya. Itu sebenarnya semacam anggapan palsu. Kata Habermas, kita tidak menolak sains, tapi kita mempersoalkan saintisme. Apa bedanya sains dengan saintisme? Karena dia orang Jerman, dia tidak bilang saintisme ya, dia bilang scientismus. Saintisme itu adalah ideologi, kalau sains itu bukan. Saintisme ini adalah pandangan, pendapat, pendirian, akidah sebenarnya, akidah yang meyakini bahwa sains itu memberikan solusi kepada problema umat manusia pada saat ini. Dan ini juga akidah yang, jadi kalau ada sahabat kita, kawan kita misalnya beranggapan atau berpendapat atau berkeyakinan bahwa yang tahu kebenaran itu adalah para saintis, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah umat manusia itu adalah para saintis, nah maka dia sudah sebenarnya mengidap penyakit yang disebut oleh Habermas sebagai scientismus. Seorang pemikir Jerman namanya Theodor Adorno, beliau ini bersama dengan Max Horkheimer dan beberapa koleganya di Universitas Frankfurt mencoba mendudukan dan mengevaluasi sains modern, tidak hanya pencapaiannya tetapi juga dampak-dampaknya yang mungkin disadari ataupun tidak disadari, diakui ataupun tidak diakui, itu tidak hanya positif tetapi juga negatif terhadap masyarakat, terhadap peradaban umat manusia. Salah satu noktah penting dari Theodor Adorno yang menulis buku Dialektik der Aufklärung, karena menurut dia sains yang dikembangkan di Eropa oleh bangsa-bangsa Barat saat ini sebenarnya sudah beralih fokus, katanya. Adorno mengamati bahwa sejak abad ke-17 memang kemajuan sains di Eropa sangat pesat, tetapi kemajuan itu juga ternyata diiringi dengan pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran objektif, pergeseran tujuan dan filosofi dari pengembangan sains itu. Pergeseran yang dia lihat adalah pergeseran dari upaya para saintis pada zaman dahulu, yang jadi bagaimana, kenapa orang mempelajari sains, kenapa orang, dan sains itu kan untuk mempelajari alam semesta, nah, itu untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik,
menjadi manusia-manusia yang lebih bijak, lebih wise kata dia. Ini menjadi bagaimana manusia bisa menguasai alam semesta ini, bagaimana manusia bisa memanipulasi, mengendalikan, dan bahkan ini mungkin bahasa yang kurang halus ya. Ini tidak hanya menggali, tapi juga boleh dibilang memperkosa alam semesta.